Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan, selamat pagi untuk kita semua dan penuh sukacita pada hari ini, hari Kamis 21 Mei 2020. Kita bersama-sama keluarga kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dari dalam peribadahan seperti ini pula, dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberikan sinergi, kekuatan, semangat bagi kita. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita masuk di dalam saat teduh. Mari kita habiskan ibadah kita. Saya jemput Ibu Bapak sekalian untuk bangkit berdiri. Ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa yang telah meninggikan Yesus Kristus ke dalam kemuliaan, kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dipersilakan duduk kembali. Mengawali peribadahan kita yang indah ini, mari kita mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 247 bait pertama hingga baitnya yang kedua. Ini kita masuk di dalam nats pembimbing bagi kita dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan adapun nats pembimbing bagi kita itu terambil dari kitab Perjanjian Baru Yohanes pasal 4 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah besar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa menyesali dosa kita sekaligus memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa baik dengan pikiran, perkataan maupun dengan perbuatan kami. Ampuni dan kasihanilah kami, serta pimpinlah kami agar beroleh hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu
memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Kembali kita mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat 37A bait pertama dan baitnya yang ketiga. Kini kita masuk dalam doa syukur sekaligus doa pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak yang sungguh teramat baik. Kami bersyukur atas kasih-Mu, cinta-Mu yang meliputi kehidupan kami umat yang percaya kepadamu. Sekaligus di hari yang istimewa ini, kami boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Bahwasanya Engkau memampukan kami menjadi umat-Mu yang mandiri, memampukan kami boleh mengerjakan segala titah bahkan perintah-Mu saja. Namun dengan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, Engkau tidak membiarkan kami menjadi yatim piatu. Roh-Mu yang sangat kudus menyertai kami, memberkati kami, bahkan menuntun kami untuk segera melakukan firman-Mu yang hidup itu dan berdampak di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa yang sungguh teramat baik, sekaligus juga di dalam pembacaan Alkitab yang sebentar lagi akan kami laksanakan. Keluarga, bahkan rumah tangga, lepas rumah tangga, biar Roh Kudus menuntun kami, memberkati kami. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Mazmur pasal 47 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop Allah Raja seluruh bumi. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya, Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya jemput Ibu Bapak untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita ikrarkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sebelum kita sampai di dalam perenungan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 hingga 53, kembali kita mengangkat pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat 219, bait pertama hingga baitnya yang kedua. Kini kita sampai di dalam perenungan firman Tuhan sesuai dengan amanat Nas GKE yang terambil dari Lukas pasal 24 ayat 44 hingga ayatnya yang ke-53. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Firman-Mu akan kami dengarkan bersama-sama pada saat ini juga, secara khusus di dalam momen memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Oh Allah yang sungguh teramat baik, berkatilah para keluarga, ibu, bapak, anak-anak semuanya yang senantiasa merindukan sabda-Mu ini untuk diperdengarkan, dan seturut
begitu pula mampukan kami untuk menghayati sekaligus melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari demi hari. Berbicaralah Bapa yang sungguh ramah. Amin. Lukas pasal 24 ayat 44 hingga 53. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa kamu harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakmu. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Untuk firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tentu saja dengan penuh sukacita pada saat ini kita sambut firman Tuhan ini dengan tetap menjalaninya benar-benar seturut dengan kehendak Allah, dan tentu saja kita harapkan semuanya boleh berdampak di dalam kehidupan keluarga kita dan menghasilkan berkat penyertaan yang teramat luar biasa dari Maha Besar Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, selama 40 hari sebelum Yesus naik ke sorga, kita ketahui bahwasanya ia berulang kali menampakkan diri dan juga berbicara dengan para murid agar memang mereka dengan setia melanjutkan pemakluman kerajaan Allah itu secara utuh. Nah, tentu dalam penugasan kepada para murid, Yesus tidak melepaskan begitu saja. Ia akan melengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Nah, mereka didampingi Roh Kudus di dalam mewartakan Yesus kepada segala bangsa. Yesus menyiapkan mereka dengan sempurna agar pewartaan pertobatan dan juga pengampunan dosa di dalam namanya ini selalu berjalan dengan mulus dan berjalan terus. Nah, dengan persiapan penuh tentu saja para murid akan mampu mewartakan pesan Yesus tersebut sampai ke seluruh penjuru dunia. Para murid akan penuh semangat bisa mewartakan bahkan menceritakan kepada banyak orang bahwa selama hidupnya di dunia ini Tuhan Yesus telah menerima pendosa dan mewartakan pengampunan dosa. Nah, para murid juga menceritakan kepada banyak orang bahwa Tuhan Yesus itu telah wafat dan juga mati. Para murid bisa mengungkapkan semua kesaksian-kesaksian itu karena memang melihat, mereka juga mendengar dan mereka mengalami sendiri kehidupan Yesus itu. Dan lebih-lebih lagi kita ketahui Bapak Ibu dikasihi Tuhan tentang kesengsaraan
dan juga kebangkitannya. Para murid, Bapak Ibu yang terkasih, terkesima dengan peristiwa Tuhan Yesus yang terangkat ke surga. Sesuai dengan Alkitab kita bicarakan dari Lukas 24 ayat 44 hingga 53. Nah, mereka dikatakan terus menatap ke langit. Nah, jadi walaupun Tuhan telah lenyap dari pandangan mereka, tetapi mereka terus melihat ke atas. Nah, karena saking mereka terus menatap ke atas, maka mereka melupakan tugas yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk kembali ke Yerusalem. Ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sikap para murid ini seringkali juga menjadi ciri dari beberapa orang-orang Kristen yang sering terus-menerus menatap ke dunia imajiner tentang surga. Tetapi mereka melupakan tugas dan tanggung jawab yang real pada masa ini. Karena itu mereka sering tidak tangguh dan juga tidak tabah menghadapi kesulitan hidup ini. Maka yang terjadi setelah itu adalah melarikan diri ke dunia imajiner tentang keselamatan di surga nanti. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kesulitan kehidupan yang kini bertambah berat dan semakin kompleks, terlebih lagi memang tidak bosan-bosannya ya, kita membahas bahkan mengalami yang namanya virus yang sangat mematikan, yaitu virus corona ataupun COVID-19. Dan pada saat ini memang semakin bertambah dan bertambah. Nah, seringkali memang kita bertanya-tanya kapan ini ya, akan berakhir. Jadi di tengah-tengah kesulitan seperti ini, nah kita dapat melihat bahwasannya ibadah ataupun kebaktian di berbagai gereja seperti sekarang yang kita lakukan, baik kita ikuti secara live streaming ataupun siaran tunda di rumah kita masing-masing, ini makin diikuti banyak orang. Nah, kita bersyukur manakala boleh digerakkan oleh kerinduan dan sikap kasih yang antusias kepada Tuhan, dan terlebih lagi kita memohon penyertaan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Akan tetapi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, manakala di antara kita banyak yang menjadikan ibadah sebagai tempat pelarian dalam dunia imajiner rohani, maka melalui kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ini, kita pun dipanggil untuk teguh berjuang ke dalam kehidupan real di masa kini. Umat Kristen tidak boleh menjadi orang-orang yang mudah menyerah, tidak ulet, dan akhirnya gagal dalam perjuangan hidup sehari-hari. Malaikat Tuhan telah menegur pada para murid Tuhan Yesus yang terus menatap ke atas ataupun ke awan-awan. Malaikat katakan, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Untuk mewujudkan kehadiran kerajaan Allah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, kita tidak boleh berpaling dari persoalan dan juga masalah dalam kehidupan real yang terjadi, baik di dalam kehidupan keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan gerejawi, dan juga kehidupan bermasyarakat. Sebaliknya, dalam kuasa kebangkitan Kristus yang makin diteguhkan dalam peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga yang kita peringati pada saat ini, selaku umat percaya, kita justru dipanggil untuk memaknai hidup kita di masa kini dan di sini.
Manakala kita mengabaikan prinsip ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kita telah melalaikan tanggung jawab umat percaya di dalam dunia. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pesan Yesus menjelang kenaikan ke surga kiranya ini bukan ditujukan kepada para murid saja, tetapi juga ditujukan kepada kita semua yang mengaku menjadi murid-muridnya. Maka kita masing-masing dan juga sebagai kesatuan dalam kelompok ini menjadi saksi Tuhan sendiri. Nah, menjadi saksi Tuhan yang telah wafat dan juga telah bangkit itu, yang mengampuni semua manusia agar semua manusia ini berbahagia nantinya bersama Bapa. Sama seperti para rasul, kita pun dibimbing dan diberi bantuan oleh Roh Kudus. Dan dengan begitu tidak ada alasan bagi kita untuk merasa takut untuk memberi kesaksian pertobatan di dalam hidup kita. Perubahan cara hidup yang lebih selaras dan juga penuh semangat kasih, ini merupakan salah satu bentuk pewartaan. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita menjadi saksi Tuhan dengan menghayati hidup dalam semangat kebangkitan Tuhan dan hidup dalam semangat pengampunan Tuhan. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati umatnya. Soli Deo Gloria. Amin. Saat teduh bagi kita. Kita masuk di dalam doa syafaat. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita berdoa. Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar bersama-sama. Sekaligus kami bersyukur boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga di dalam peristiwa demi peristiwa yang berbeda setiap tahunnya. Pada saat ini juga kami dicekam dengan situasi yang sangat menakutkan, bahkan sering kali membawa kami ke dalam sikap was-was, yaitu tengah mewabahnya virus corona COVID-19 yang terus-menerus memakan korban. Oh Allah yang sungguh teramat baik, dengan kenaikan-Mu pada saat ini ke surga, berikan kekuatan, kemampuan bagi kami untuk selalu percaya kepada Tuhan, bahwasanya Engkau hadir bahkan memberkati, menemani kami dengan Roh-Mu yang sangat kudus, sehingga apapun yang kami alami, kami rasakan pada saat ini, Tuhan tidak pernah berhenti berkarya di dalam kehidupan kami. Roh Tuhan yang sangat kudus itu bekerja memampukan kami, sehingga di tengah kecemasan, ketakutan yang mengitari kami mampu melepaskannya, sebab Tuhan Yesus sendiri yang sudah menyertai bahkan memberkati kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan firman-Mu, hamba-hamba Tuhan yang ada di muka bumi ini, khususnya untuk kawasan Resort Pangkalan. Engkau senantiasa memberikan roh takut akan Tuhan dan hikmat daripada-Mu untuk dapat menjadi terang dan garam dunia, sehingga nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami, rakyat Indonesia. Biarlah senantiasa memiliki roh takut akan Engkau ya Tuhan, dan juga memiliki roh hikmat di dalam tugas tanggung jawab mereka, sehingga kami juga dapat merasakan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan saja. Untuk segala usaha upaya yang pemerintah kami lakukan,
di dalam memberantas virus corona yang meresahkan ini. Biar roh Tuhan yang sangat kudus bekerja memperlengkapi mereka. Kami memohon juga senantiasa Tuhan kuatkan, Tuhan berikan kesehatan di dalam diri pemimpin kami. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing, dan juga kepada mereka yang dalam masa-masa pemulihan. Kiranya kasih Bapa saja yang dapat membuat mereka tenang dalam menghadapi keadaan mereka, dan tetap teguh mengandalkan kasih dan kuasa-Mu yang tiada batasnya. Sehingga bolehlah kami berharap semua tepat, baik, dan waktunya. Bagi mereka yang dalam pergumulan, baik karena persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, pekerjaan, dan lain sebagainya, kiranya kasih setia-Mu Bapa yang sanggup menghibur mereka, supaya mereka hanya mengandalkan kasih dan kuasa-Mu dalam menghadapi semua persoalan, bahkan tantangan maupun cobaan hidup. Mereka tetap berlindung dalam tangan-Mu saja. Begitu juga kami berdoa untuk para janda muda, anak yatim piatu. Bersedialah Engkau melawat dan menghibur mereka, karena penghiburan yang daripada-Mu sanggup mengobati hati mereka yang dilanda kesepian dan kesedihan. Tak lupa kami berdoa untuk seluruh jemaat yang ada. Ikatlah kami dengan kasih-Mu yang tidak pernah pudar dan tak pernah putus itu. Nyatakanlah kuasa-Mu dalam hidup kami. Hadirlah selalu dalam persekutuan di jemaat kami, agar nama-Mu selalu kami puji. Doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dalam nama anak-Mu yang kudus, Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita. Dan adapun nas pengantar persembahan syukur kita itu terambil dari kitab Hagai pasal 2 ayat 9 yang demikian bunyinya. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sebelum kita memberikan persembahan syukur kita, mari kita berdoa. Ya Allah, Engkau tidak menahan anak-Mu sendiri, melainkan menyerahkan Dia bagi kami. Terimalah persembahan ini yang kami bawa kepadamu. Tolonglah kami menyerahkan diri kami seluruhnya untuk melayani Tuhan dengan sukacita di dalam Roh Kudus. Amin. Kita akan mengiringi persembahan syukur kita dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 426, bait pertama dan juga baitnya yang keempat.
Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita dan menerima berkat Tuhan, mari kita angkat pujian kita dari pelengkap hidup jemaat nomor 165, bait pertama hingga baitnya yang kedua. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita sudah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan dilengkapi juga dengan kebenaran firman Tuhan. Ini Roh Tuhan yang sangat terus memperlengkapi kita, menguatkan kita dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.